yang kini yaitu paralunya kita mengevaluasi, paralunya kita memareso pelaksanaan ibadah solat Jumat yang kita lakukan di hari Jumat itu. Baamang ko yang kita bicarakan. Dek karena yang pertama bapak dan jamaah sadonyo. Satu hal yang mungkin agak jarang kita memareso tentang ibadah nanawak kerajuan. Kalau untuk urusan dunia awak acok memareso pak. Seorang pedagang kadang nyo pareso nyo evaluasi. Baa galeh nyo dari hari ke hari. Ketika nyo baruntuang nyo caliak di malah tak sababnya. Kalau ketika nyo marugi nyo pun cari alah sabab jo masalahnya. Nyo pareso itu pak. Seorang guru pun mengevaluasi anak-anak didiknya. Dengan tujuan supaya ke depan anak bisa menjadi lebih hebat, lebih pintar untuk masa yang berikutnya. Yang menjadi masalah kini adalah, lah sekian puluh tahun inyak bapak, mamak, dun sana, adik-adik melakukan ibadah Jumat. Pertanyaannya ada cie, pernah ndak wak bertanya ke diri awak, ibadah Jumat nan awak kerajokan ko lah sesuai ndak jo aturan-aturan yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikonan kawak bicarakan kini dengan tujuan nan pertama, mudah-mudahan ke depan kalau adonan salah, kalau adonan keliru dari pelaksanaan awak salamuko, mari kita lakukan perbaikan demi perbaikan. Dan kemudian nan kedua, mudah-mudahan dengan kita pareso evaluasi tersebut, ada peningkatan mutu dari ibadah Jumat yang kita lakukan. Bapak mamak jodun sana, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dan sangat ingin khatib katakan bahwa adalah, mohon jan ado di antara wawak, nan baju mai itu cuman formalitas pak. Bamang ko baju mai bana, yo masak dak baju mai ambo-ambokan laki-laki, ndak baju mai ambo dikecikkan orang ambo padusi, itu namanya jumai formalitas namanya tu pak. Bakok datang na baju mai, yo ikukan awak laki-laki, biko dikecikkan yo ambo orang anak-anak, biko ambo lah gadang. Itu namanya jumai formalitas pak. Jumat yang benar itu apa? Jumat yang kita hadiri dengan keikhlasan lillahi ta'ala dan kita patuhi aturannya. Apa aturannya? Satu, di dalam surah Al-Jumu'ah itu, kecil Allah. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Awak nan diimbau pak. Idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ah. Apabila telah datang seruan dari Allah untuk melaksanakan ibadah di hari Jumat, mukasih salat Jumat, maka kata Allah apa? Fas'au ila dzikrillah. Fas'au artinya bersegera. Itu aturan pertama, Pak. Bapak mamak jodun sana nan diinginkan Allah itu apa? Ketika awak akan melakukan ibadah Jumat kecil Allah, bagagihlah datang kamu saji, jangan ditunda-tunda, diundur-undur. Artinya Allah niyonyo pak, inyak mamak jodun sana, Allah niyonyo waktu basumangai untuk Jumat itu. Tapi ikolah masalah awak dan khatib caliak ndak di mamu saji, iko yang jadi masalah pak. Mohon maaf bapak mamak jodun sana. Tadi de petugas musaji kitalah diumumkan. Hari kini di musaji lah jam 12 lewat 1. Tinggal 10 minit lain. Tapi khatib caliak pak masih banyak dan kosong. Masih banyak. Kenapa? Persoalan cieknya. Semangat untuk datang. Tu mungkin perlu kita perbaiki. Kalau kita talambi masalahnya. Dan pertama. Bapak mamak jodun sana. Berdasarkan hadis Nabi rawi Abu Dawud. Di pintu musaji itu pak adu malaikat nan tagak. Allah suruh turun ke bumi. Tugasnya. Kece Allah engkau catat siapun dan masuk ke musaji. Tapi kata Nabi, kalau khatib yang akan berkhutbah lah naik ke atas mimbar, apa kata Allah kepada mereka tu? Tutup catatanmu, kata Allah. Apa artinya tu? Artinya, ku maaf tak makasih menyinggung sia-sia dopa. Artinya, kalau ada di antara kita yang berjumat, kecuali yang musafir ya, yang bukan tinggal di siko, kalau ada di antara kita yang berjumat, masuk musaji, khatiblah di atas mimbar, maka kata Nabi, orang tu ndak masuk catatan malaikat dopa. Ibarat orang menggalai sayur di padang luar, orang tu sama jo mentimun bungkuak masuk karuang tapi ndak baitong. Maaf pak, ikut aturan. Lah sekian puluh tahun kita berjumat, pernah ndak ikut kita cuba pareso bapak Muhammad SAW. Sebab kenapa?
Ado segelintir awak ko pak, kalau masuk balai ko, atuk mai lele ke piwa Jumaat itu. Bantu pakai indak seperti ku ibadah kita Allah yang panggil. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang, ini Allah yang memanggil. Bukan petugas musaji, bukan ustaz, Allah yang mengundang kita. Kenapa ketika Allah mengundang kita berleha-leha? Dan anehnya apa? Giliran Allah meminta capek awak melele, giliran meminta ke Allah kita minta capek dia. Kan tak adil wak jadi orang namanya. Itu aturan pertama pak. Kalau aturan tu tidak kita penuhi, resiko pertama terlambat masuk musajid dan sempat-sempat khatib di mimbar. Kata Nabi, orang itu tidak masuk catatan malaikat. Resiko yang kedua, kita tidak dapat membiak tampai dan pelian rancak. Di mana tu? Dan di muka. Khatib minta tolong pak. Bagi bapak, mama jodun sana yang datang lebih awal, tolong isi saf dan di muka ko dulu. Ha. Kenapa? Iko pahalanya paling gadang loh pak. Paling gadang pahalanya. Kalau kecil orang gak sesuatu, sagadang untuk pahalanya kata Rasul. Cuman kadang iko loh yang jadi masalah. Yang datang dulu kadang duduknya ke tengah ke belakang, nanti lambe masuk ke muka. Kenapa di belakang lah baisi? Kalau nanti lambe masuk ke muka, pak sempat awak ke muka balangkahi pun dak orang. Nan malangkahi badoso pak, rusak Jumaatnya. Maka supaya itu tidak terjadi balai, wak tata saf itu pak. Yang datang duluan isi di muka. Cuman ciek sajonyo atu. Tolong kosongkan di belakang imam. Ko siapa tegak di siku. Ko orang nan siap jadi imam. Andai kata nanti imam tu wuduknya batal. Kadang psikologi dia masalah. Nan tagak di belakang lurun imam ko siapa kata tujuh. Jangan itu salah pak. Kenapa? Nan tagak di belakang imam ko berfungsi apa fungsinya? Andai kata di saat solat didirikan, imam wuduknya batal, yang di belakang maju ke muka, imam merangkak keluar pai bolak balik. Bapak, itu aturannya pak. Tapi selain itu silakan isi, dan ikut tak ada nomor pungguang dah pak. Nanti sabung kuku bukan untuk pengurus, hendak. Ikut untuk orang yang jatahnya datang duluan. Ini aturan. Bapak dan saudara, bisa wak dapet tampai dan paling gadang pahalanya. Dengan catatan, lebih agak capek wak datang ke musajid. Sudah tu apa boleh untuangnya? Kita bisa lakukan tahiyatul masjid. Kita bisa lakukan salat sunat wudu. Kata Nabi, "May yatawadda'a fayublighu aw fayusbighul wudu'a, thumma yusalli rak'atain wajabat lahul jannah." Sianan bau wuluaknya lah samparono. Sudah tunyo salat sunat 2 rakaatnya salat sunat wudu. Kata Nabi, wajib untuk orang tu masuk surga kata Rasulullah. Hadis sahih rawi Imam Muslim bisa dicari kitab sahih targhib wa tarhib karangan Fadhil Syekh Imam Albani. Itu aturan pertama pak. Jadi khatib berharap untuk masuk yang akan datang. Dek karano tampai solat awak lindak jauh ke bawah lido. Mohon untuk masa yang akan datang. Mari bapak mama jodun sana. Udah jua adik-adik. Agak dipacapek lah. Kini Jumaat pun capek pak. Dolar 10 akhirnya masuk. Kalau kita baleha-leha balalai-lalai, resikonya itu tadi. Satu. Dan kedua, kau para lupa. Apa itu? Pastikan pakaian yang awak pakai ko iyo lai sabana suci atau ndak. Terutama untuk inya-inya dan mama-mama nala tua-tua pak. Maaf, sarwaketi awak tu nak kena pipis. Sebab kenapa? Seiring dengan usia nambah tambah lanjut itu, kadang-kadang ketika pipis tu pak dorongan tu lambat. Awak panggageh. Nanya awak lah sudah, rupanya sesudah kita masukkan ke dalam celana ketiak awak apa tu, rupanya keluar setiap pak. Sempat-sempat itu terjadi. Celana kita pakai solat, celana itu tidak sah dan solat bapak pun ditolak oleh Allah. Tamasuk nan mungkin dari pagi sampai siang kok. Yang kini baju mat pakai celana panjang. Pastikan kaki celana tu lendak kena pipis. Tadi awak pipis sambil tagak dek karena 80% kita pipis itu sambil tagak pak. Kita tak bicarakan hukum tapi bicara risiko. Setiap saja pipis bapa, inyak, mama, jo udah tamasuk adik, melantiang ke kaki Sarawak, bapa kai kini Jumat, solat bapa ditolak. Kenapa? Celana tidak dalam keadaan suci. Itu nan kedua. Kemudian nan ketiga, bapa mama jodun sana. Di saat khutbah sedang disampaikan, aturannya, kata Nabi, istami' wa ansit. Kecik Nabi, aniang dan dangakan elok-elok khutbah tersebut. Maka godaan dan paling gadang apa pak? Takkan tuak pun tidak tahan bana. Maka khatib katakan, perjuangan awak untuk itu memang barik. Pak apa itu? Manahan incik mato jan sampai lalu.
Makanya Nabi bagi contoh contoh Nabi. Rasulullah itu Pak dari beberapa riwayat, kalau berkhutbah itu Pak, nan pertama suara beliau lantang. Nan kedua Pak, kalau yang disampaikan itu sangat penting, itu kadang muka beliau merah Pak. Dan bahkan orang lain Nabi nampak itu. Kenapa? Emang ini penting disampaikan. Artinya apa? Khatib pun harus yang tegas. Jamaah kol seharian kerja dari pagi sampai siang kok. Nyulah latihan. Kalau khatibnya mele Pak, lalu tu jemaah riwayatnya. Tapi kalau khatib sudah mengangkat suara, jaleh yang disampaikan, bahkan lantang, lalu je baru. Itu tidak ada PK itu Pak. Kalau lalu, wak maaf, rencaklah di rumah, ngarimu saji. Kita dua aku bukan untuk lalu. Kata Nabi apa? Ansit wa istami', dengarkan dan diam, kata Rasulullah. Lalu kalau sempat adonan mau ta'ah, kata Nabi, la jum'atalah, dakdo jumai untuk yang bersangkutan, kata Rasulullah. Iko yang ketiga. Terakhir yang kampe, yaitu, andai kata nanti di dalam materi khutbah yang disampaikan oleh khatib-khatib yang berkhutbah, kok nyampang adonan tapi tantang kebiasaan buru awak bana, khatib cuma minta tolong ijan ditulak dulu dan jangan sampai di pagunjiang lo kaki tu biko pulang jumai awak. Kadang ikut penyakit masyarakat awak ko Pak. Melaki di rumah merasa itu kaki itu di pagunjangan. Dan salah seperti salah penguruh itu. Kadang-kadang penguruh itu ndak ada menambah tua kerajonya dah. Dicari katik nan tua dikecekkan maile, dicari nan mudo dikecekkan kare hame. Jadi nan ketujuh dia waktu nan mak. Ketika yang disampaikan itu benar kita tolak, yang khatib khawatirkan itu cieknya Pak. Kalau memang itu kebiasaan buru awak yang disabui, awak merasa ndak menerima, awak bangi kita tolak, maka kata Nabi, di dalam dado kita ada sifat namanya al-kibriyau. Apa itu? Sombong. Tandunya bara dua. Tanda pertama kata Nabi, batarul haq. Sombong tu tanda kata Nabi, orang nan dak muah menerima nan elok. Orang manulak diingatkan juga kesalahan. Yang kedua kata Nabi, wagamtun nas. Nan memandang enteng manusia. Dan maaf Pak, iko penyakit nan gaek-gaek di Minangkabau walaupun tak sadonyo. Cubalah sampaikan. Banginya Pak, kenapa? Keceknya adelo diajainya, bukan majai maingian. Kalau satiok nan bana ditulak pertanyaan. Bila wak bisa memperbaiki nan salah tu menjadi elok. Kalau lima sota singgung berarti kita salah, perbaiki saja. Kenapa? Itu tandonya yang menyampaikan tu sayang ke kita Bapak. Dan yang lebih kita kenapa? Kalau penyakit sombong tu kita simpan, apa risiko kata Nabi? La yadkhulunal jannata man kana fi qalbihi mithqalun min kibr. Tidak akan bisa masuk surga seseorang kata Nabi. Kalau di dalam dadu hatinya nyo simpan sifat sombong walaupun segadang biji zarah. Kece orang awak zarah tu segadang bayam ndak dapat zarah tu kece adi hidayat sadayat itu menceleknya pakai mikroskop Pak, cetek sangat itu. Di antara kadang-kadang penyakit tu tumbuh bila awak merasa ndak nyaman diingatkan dek kenapa kebiasaan awak disabui orang tu tandonya sayang orang ka awak bapak mama jodun sana. Bapak mama jodun sana, ikulah ampe aturan nan paralu kita nak ranuangkan dan paralu untuk kita lakukan demi kebaikan dan perbaikan ibadah kita untuk masa-masa yang akan datang. Kita simpulkan khutbah Jumat kita. Yang pertama, mari Bapak dan Saudara untuk masa yang akan datang agak dipacapeklah kamu saji. Sudah tu masuk musaji, isilah saf yang di muka. Nan terlambek duduk sajalah di belakang. Dek karena jatah di muka tu jatah yang lebih awal, jatah di belakang itu. Dan khatib ingatkan seketik, di dalam musaji ndak do satu siapa, awak sama sadonya. Maaf, siapapun kita, apapun pangkat jabatan, kalau terlambek jatah di belakang, jangan masuk ke muka. Kenapa? Nanti muka ke jatah orang yang datang duluan. Kemudian yang kedua, di saat kita masuk ke dalam masjid, tatalah, susun saf tu sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, ketika khutbah itu disampaikan, tolong dengarkan, tolong tarimo. Kalau memang batua tarimo. Dan seorang khatib menyampaikan khutbah, pasti berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Selagi itu masih ada dalilnya, maka kita tarimo dengan baik Bapak Mama jodun sana. Ikulah khutbah Jumat kita pada siang kini. Kok sakironyo dianggap karihame, khatib minta maaf. Tapi wajib disampaikan demi perbaikan ibadah Jumat kita untuk masa yang akan datang. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.